Marita Amanda Salsabila dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta, Prodi Desain Mode. Di video kali ini saya akan mempresentasikan portofolio koleksi busana saya dalam mata kuliah Studio Mode 2. Oke, let's get started. Oke, pertama-tama saya akan memberitahu tema apa sih yang saya pilih. Jadi tema yang saya pilih adalah Crystal Rock di Labuan Bajo. Nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang Crystal Rock Labuan Bajo itu di dalam KB atau kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan salah satu hal terpenting untuk membuat atau menyusun konsep desain suatu busana. Dan berikut adalah KB saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengapa disebut Crystal Rock, karena jarak pandang antara satu dengan yang lain memang sebening kristal dengan koral yang berwarna-warni. Di sini saya akan mengambil tentang koralnya yang disebut Montipora. Montipora ini mempunyai bentuk yang berlapis-lapis atau bertumpuk. Kemudian dia memiliki sifat yang lembut. Nah, kerangka si Montipora ini ringan. Oke, kemudian kita beralih ke sifat pertama dan sifat kedua. Jadi di sifat pertamanya saya memilih layer karena dari bentuk si Montiporanya ini yang berbentuk berlapis-lapis. Kemudian siluetnya saya menggunakan siluet pants dan siluet bulky. Siluet pants sendiri adalah siluet yang menggunakan celana, sedangkan siluet bulky adalah siluet yang besar, oversize. Sedangkan untuk warna yang saya pilih di sifat pertama adalah warna kromatik atau turunan dari warna hijau ke biru atau bisa warna turunan lain. Jenis material yang saya gunakan adalah denim. Tekstur dari denim adalah keras. Pada motif saya tidak memasukkan apapun, sedangkan untuk detailnya saya memilih detail cut off. Untuk sifat yang kedua adalah ringan, karena struktur dari kerangka si Montiporanya yang ringan. Di sifat kedua ini saya menggunakan siluet H dan rectangle. Siluet H adalah siluet lurus dari atas sampai bawah, kemudian terdapat potongan di bagian pinggang. Sedangkan siluet rectangle adalah lurus persegi panjang. Untuk warnanya saya memilih warna merah ke putih atau warna tin dan warna ungu ke putih. Material yang digunakan adalah bahan jersey yang lembut dan juga katun. Saya tadi di motif pertama tidak memasukkan apapun, dan di motif kedua pun juga tidak memasukkan motif apapun. Untuk detailnya di sifat yang kedua saya memilih detail tie-dye. Kemudian saya melanjut ke style dan look. Style yang saya pilih itu sporty casual. Sporty casual adalah gaya berpakaian dengan sehari-hari tetapi memasukkan unsur sporty seperti celana training, jaket, topi. Lalu untuk looknya saya memilih urban. Urban adalah cara berpakaian anak muda di kota yang biasanya menggunakan hoodie, beanie. Kemudian judul yang saya pilih dari koleksi ini saya menamakan judulnya itu Urban Layering. Ya, lalu ini desain 3 terpilih saya. Di desain pertama saya menggunakan turtleneck, jaket, dan celana jeans yang di cut off di bagian bawahnya. Terus saya menggunakan bucket hat. Pada bagian topi dan bucket hatnya saya menggunakan detail tie-dye. Di desain kedua saya menggunakan hoodie dan rok yang di plisket. Kemudian hoodie dan roknya itu saya menggunakan detail tie-dye juga. Nah, untuk desain ketiga agak sedikit rumit desainnya. Saya menggunakan baju lengan stali dengan lengan kanan dan lengan kirinya berbeda. Lengan kanan saya membuatnya dengan ukuran sangat oversize,
panjang lengannya juga oversize. Terus kemudian bagian bajunya saya buat crop. Bagian lengan sebelah kirinya itu saya menggunakan lengan pada jaket biasa yang ada karetnya. Kemudian saya menggunakan wrap skirt yang pada bagian lengan kanan, dan si roknya ini saya menggunakan detail tie-dye. Ya, ini merupakan pola dasar roknya. Nah, ini merupakan bagian ban pinggang, dan pola rok ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ini bagian yang lebih panjang daripada sisi sampingnya dan sisi belakangnya. Nah, ini merupakan hasil merubah pola rok. Ban pinggangnya tetap ukurannya panjang seperti ini. Kemudian pola rok yang pertama ini berada di sebelah kanan. Kemudian pola rok yang kedua ini berada di sebelah kirinya, dan ini merupakan bagian tengah belakangnya atau bagian rok belakangnya ini. Ya, ini pola dasar lengannya. Pola lengan yang pertama ini lurus panjang, lebih panjang daripada pola lengan yang kedua. Kemudian pola lengan yang pertama ini tidak dipecah. Kemudian pola lengan yang kedua ini dipecah menjadi 4 bagian, kemudian ditambahkan manset di bagian bawahnya untuk manset yang berbentuk karet. Nah, nanti pecah pola lengannya seperti ini. Yang pola lengan yang pertama tidak diapa-apakan. Kemudian pola lengan yang kedua ini digunting, yang diberi garis tadi, kemudian dilebarkan. Ya, ini untuk pola dasar kerannya menggunakan pola setengah berdiri. Seperti ini bentuknya. Kemudian ini pola dasar kupluk berbentuk persegi, kemudian nanti dibentuk berbentuk kupluk atau hoodie. Nah, dibentuk seperti ini, seperti bentuk lingkar kepala. Ya, ini pola badan baju lengan stalinya. Pola dasarnya seperti ini, seperti pola dasar badan pada umumnya. Kemudian kita rubah menjadi pola baju lengan stali, kupnat atas ditutup dan kupnat bagian bawah dibuka. Kemudian kita buat lengannya dari ujung badan ini, kita lengkungkan ke sini. Kemudian untuk lengannya tarik lurus dari bahu. Begitu juga sebaliknya. Oke, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.